Bab 23. Habisi dia. Rajupala buru-buru berdiri dari sofa dan berkata dengan keras. Bocah bau, aku meremehkanmu. Beberapa pria berotot lainnya mengeluarkan batang besi teleskopik dan bersandar pada mereka dengan waspada. Baru saja, Kenzi menendang ketiga pria jangkung dan kuat itu dalam sekejap, dan itu sudah membuat mereka mengerti bahwa orang ini jelas tidak sesederhana pecundang, dia tahu bela diri. Menghadapi Kenzi sendirian, itu seperti musuh yang tangguh. Meina meringkuk di sofa, sedikit gugup. Rajupala telah melihat banyak angin dan ombak kehidupan, dan tidak takut sama sekali. Pergi, panggil semua saudara di kamar sebelah. Aku ingin melihat berapa banyak yang bisa dikalahkan anak ini sendirian. Nada suaranya dingin dan arogan, dan matanya menunjukkan kekejaman. Seorang gadis berambut merah bergegas keluar dari kamar setelah mendengar ini, tampaknya untuk meminta bantuan. Kenzi tidak bergerak dan tidak menghentikannya sama sekali. Oke, selesaikan semuanya sekaligus, itu akan menyelamatkan banyak masalah di masa depan. Di depan mereka, Kenzi duduk seperti di rumahnya sendiri, menuangkan segelas anggur dan meminumnya dengan santai. Dalam waktu singkat, suara langkah kaki datang satu demi satu, dan sekelompok besar preman, semuanya membawa tongkat kayu, bergegas masuk dengan ganas. Dengan percaya diri, Rajupala berkata dengan senyum licik. Wah, bukankah kamu pandai berkelahi? Kamu harus bertahan, jangan sampai dipukuli. Setelah dia selesai berbicara, dia penuh dengan kesombongan dan menggerakkan tangannya. Beri aku akan bertarung. Dia berkata arogan dan sombong serta mendominasi. Saat berikutnya, sekelompok besar pria kuat mengangkat tongkat mereka dan bergegas menuju Kenzi dengan ganas. Meina merasa jauh lebih nyaman. Dengan begitu banyak orang memukul, Kenzi pasti akan dipukuli seperti seekor anjing bahkan jika dia adalah seekor naga. Dia memandang Kenzi, penuh ejekan dan penghinaan, seolah-olah dia telah melihat seekor anjing yang sedih. Namun, ternyata dia salah lagi. Menghadapi puluhan pria kuat dengan senjata, Kenzi tidak takut. Dengan tinju dan kakinya yang seperti angin, merobohkan beberapa orang yang bergegas lebih dulu, lalu mengeluarkan jarum emas dan melambaikan tangannya. Tiba-tiba, semuanya jatuh ke tanah, lutut mereka kesakitan dan sulit bergerak. Rajupala terkejut dan berkata dengan suara tanpa suara. Apa ini? Kamu tahu cara menggunakan senjata tersembunyi. Dia buru-buru menatap saudara-saudara yang jatuh ke tanah. Dia melihat jarum emas aneh di lutut mereka, pada sudut yang sama dan di bagian yang sama, dan bahkan reaksi menyakitkan dari saudara-saudara yang jatuh ke tanah dan bergerak-gerak hampir sama. Ketika Rajupala menatap Kenzi lagi, matanya sudah dingin. Berdasarkan pengalamannya, tidak wajar orang dapat menggunakan jarum filiform yang sangat ringan sebagai senjata tersembunyi untuk secara akurat mengenai lutut banyak saudara dalam sekejap mata. Berdasarkan keterampilan ini saja, orang dapat mengetahui bahwa Kenzi jelas yang terbaik, seorang master dengan bela diri tingkat tinggi. Meina juga ketakutan dengan pemandangan di depannya. Dia tidak tahu apa yang terjadi, dia tidak menyadarinya dan menatap kosong ke arah Kenzi. Brother Raju, apakah kamu masih ingin membela Meina? Kenzi berjalan mendekat dan menendangnya, Rajupala jatuh ke lantai dengan teriakan. Kenzi memandangnya dengan ringan dan berkata, jika kamu berlutut dan menjadi seekor anjing, mungkin aku akan menyelamatkanmu. Rajupala ketakutan untuk sementara waktu, tetapi bagaimanapun juga, dia tidak bisa menunjukkan kelemahannya, dan dia mengertakkan giginya dan bersikeras. Kenzi, jangan terlalu banyak menipu orang. Jika kamu sangat menyinggungku, kamu tidak akan berakhir dengan baik. Pergi dan cari tahu berapa banyak bisnis yang telah saya buka dan berapa banyak saudara yang telah saya besarkan. Jika Anda macam-macam ke saya jamin Anda akan berada dalam masalah besar. Oh, masalah besar? Kenzi menyipitkan matanya dan berkata, oke, saya akan menghancurkan tempat Anda terlebih dahulu dan mencabut rambut Anda. Di depannya, Kenzi duduk di sofa dan melakukan 2 panggilan dengan ponselnya.
Panggilan pertama adalah ke Leo Walnut. Leo Walnut pernah membuat bersumpah di depan Kenzie bahwa dia Leo Walnut dapat menyelesaikan semuanya untuk Kenzie. Benar saja, Leo Walnut berjanji di telepon. Jangan khawatir, saudara Kenzie, Rajupala hanya dapat memainkan peran kecil, dan keluarganya masih harus bergantung pada saya untuk mendukungnya. Pada panggilan kedua, Kenzie menelpon Damian Wilson. Jangan khawatir, Tuan Kenzie, saya mengerti apa yang Anda maksud. Saya akan segera mengaturnya. Damian Wilson hormat dan tidak memiliki kepura-puraan sedikitpun, karena keluarga Wilson harus bergantung pada Kenzie untuk kesembuhan. Setelah 2 panggilan, Kenzie merokok dan menunggu. Rajupala tidak tahu siapa yang dia telepon atau apa yang dia katakan, jadi dia sedikit ragu. Tapi setelah menunggu beberapa saat, tidak ada yang aneh. Rajupala mendengus pelan, memperlihatkan wajah menggoda. Kamu berpura-pura menjadi hantu dan ingin menakutiku? Pergi dan tanyakan, saudaraku yang bermartabat, apakah dia takut? Rajupala menegakkan punggungnya, sombong dan mendominasi. Nak, sebaiknya kamu pintar dan ikuti aku, kamu tidak bisa bersenang-senang sama sekali. Begitu dia selesai berbicara, telepon berdering. Di telepon, sebuah suara menakutkan keluar. Itu tidak baik, Brother Raju. Baru saja, 3 kasino bawah tanah di pinggiran selatan semuanya hancur, dan bahkan itu dibakar. Ekspresi Rajupala berubah, dan dia berkata dengan marah. Siapa bajingan mana yang berani menyentuh tempatku? Ya. Master Leopard secara pribadi memimpin orang untuk melakukannya. Apa? Tuan Leopard, Leo Walnut? Ketika Rajupala mendengar ini, wajahnya berubah menjadi hijau. Tanpa diduga, Leo Walnut, pendukung terbesarnya, benar-benar akan menyerang tempatnya sendiri. Berapa banyak kebencian yang dibutuhkan orang ini untuk melakukan hal bodoh seperti itu? Memberikan sejumlah uang setiap tahun, apakah Leo Walnut tidak nyaman meninggalkan ketiga kasino penghasil uang ini? Jingle, jingle, telepon berdering lagi. Itu juga suara yang menakutkan, penuh kepanikan. Tolong saya, Brother Raju. Sebagian besar KTV, bar, dan bangunan pemandian kami diblokir oleh mereka, dan puluhan saudara ditangkap. Saya di sini. Rajupala tersentak setelah mendengar ini, dan teleponnya jatuh ke tanah dengan bunyi berdentang. Dia memandang Kenzie dengan ngeri, panik. Buruk, ini hal buruk. Pasti dia penyebabnya. Hanya dalam 10 menit, menangkap orang, memukuli orang, membakar rumah, menyegel tempat, seberapa besar latar belakang yang dimiliki orang ini untuk dapat membuat keributan sebesar itu. Detik berikutnya, Rajupala membeku. Dia berlutut ke tanah dengan bunyi gedebuk, lalu berguling dan merangkak ke tanah dan berlutut di kaki Kenzie, menangis dan memohon belas kasihan. Saudara Kenzie, Tuan Kenzie, perlakukan saja saya seperti kentut dan biarkan saya pergi. Maksudku keluargaku kecil dan bisnisku kecil, aku tidak tahan. Melihat adegan ini, Meina terkejut dan ketakutan, dan bahkan kaki sutra hitam panjang di bagian bawah rok mulai gemetar tak terkendali. Dia menemukan bahwa kengerian Kenzie berada di luar imajinasinya. Bab 24. Kehilangan mental serius. Meina menatap Kenzie dengan ngeri, kaki hitamnya yang indah gemetar, dan hatinya bergetar. Dia pikir kakak laki-laki seperti Rajupala pasti akan bisa menginjak Kenzie, tapi dia tidak menyangka situasinya akan berbalik begitu cepat. Kenzie baru saja membuat panggilan telepon yang besar. Raju seperti kelinci yang bertemu harimau, merangkak di kakinya memohon belas kasihan. Meina akhirnya mengetahui bahwa dia salah, dan pria seperti Kenzie tidak mampu disinggung perasaannya sama sekali. Dia memprovokasinya, dia takut itu akan berakhir buruk. Brother Kenzie, tolong lepaskan aku. Pada saat ini, Rajupala masih berlutut di kaki Kenzie, dengan ekspresi berduka di wajahnya, dan bahkan mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri. Dia tahu betul di dalam hatinya bahwa jika Kenzie tidak angkat bicara, bisnis keluarganya pasti akan dihancurkan oleh orang-orang di luar, tidak meninggalkan apapun.
Dia menyesali kesombongannya, dia harusnya tidak terpesona dan memprovokasi dewa untuk Meina. Jika waktu bisa kembali lagi, dia tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu. Ada beberapa pria dan wanita lain di dalam kamar, semuanya bersembunyi di sudut dan menyaksikan dengan gentar, berlutut memohon Kenzi untuk belas kasihan. Mereka tahu bahwa bos menendang pelat besi hari ini, dan dia akan menguliti kulitnya jika dia tidak mati. Tamparan dan tamparan terus terdengar. Rajupala memukul pipinya hingga bengkak seperti kepala babi dan terus memohon belas kasihan. Tetapi Kenzi duduk di sana, sama sekali tidak peduli. Rajupala benar-benar terburu-buru, jadi dia dengan cepat berlutut ke depan sedikit dan buru-buru memohon. Brother Kenzi, Brother Kenzi. Lihat ini, saya tidak hanya akan meminta maaf kepada Anda, tetapi juga memberi Anda hadiah yang besar. Rajupala menatapnya dengan sedih, bahkan buang air kecil dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, Kenzi bereaksi. Apa maksudmu, mau memperlakukan aku sebagai perampok? Kenzi tampak tidak senang. Rajupala terkejut dan dengan cepat menjabat tangannya. Tidak, jangan salah paham, Brother Kenzi, saya tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya menyinggung Anda hari ini dan menyebabkan kerusakan mental yang serius, inilah yang saya berikan sebagai kompensasi pribadimu. Kenzi berpikir sejenak dan berkata, sepertinya tidak terlalu serius kan? Aku hanya datang untuk minum segelas anggur dan kemudian memukul saudaramu. Apa ini dianggap sebagai kerusakan mental yang serius? Rajupala buru-buru berkata. Ya, tentu saja. Kemudian dia berkata dengan serius. Lihat, kamu ditipu di sini dalam jadwal sibukmu, dan kemudian kamu ditakuti oleh kami bajingan tanpa alasan. Memberimu trauma mental yang serius, tentu saja itu akan dianggap sebagai kerugian mental yang serius. Kenzi memikirkannya lagi. Apakah kamu serius? Rajupala mengangguk cepat, melebarkan matanya dan berkata. Tentu saja itu serius. Anda adalah seniman master. Anda cukup berani, jika itu orang lain, saya pasti sudah lama takut, dan masuk akal bahwa kompensasinya adalah 10 juta, yang sedikit lebih sedikit. Kenzi tertawa di perutnya setelah mendengar ini. Rajupala ini tampaknya sedikit menarik. Tepat ketika dia kekurangan uang, pria bernama Rajupala ini mengirim sejumlah besar uang. Oke, saya akan menerima kompensasi Anda. Kenzi terlalu malas untuk berputar-putar dan menerima cek itu. Dia ditipu untuk datang ke sini sebelum dia makan malam, dan memintanya untuk belajar bagaimana menggonggong, dan kemudian menelanjanginya untuk membuat video. Mengapa Anda harus sopan dengan orang jahat seperti itu? Bukankah saya akan menyesal jika saya tidak menerima 10 juta? Melihat dia menerima cek, dia tampaknya dalam suasana hati yang baik. Rajupala sedikit santai, meremas senyum dan berkata. Saudara Kenzi, orang-orang di luar yang menyapu tempat saya, dapatkah Anda membiarkan mereka mundur dan berhenti mempermalukan saya? Jangan khawatir. Itu akan selesai. Tapi gadis sialanmu, sepertinya masih berhutang sesuatu padaku. Kenzi berkata dengan ringan, dan melirik Meina yang menyusut di sudut. Begitu Meina menyentuh matanya yang dingin, dia bergidik dan merasakan jantungnya berdetak kencang. Brother Kenzi, Brother Kenzi. Dia buru-buru berlari, berlutut dan memohon dengan suara bergetar. Tolong, saya salah, saya benar-benar salah. Tolong pertimbangkan bahwa saya dan istrimu adalah teman baik. Jangan mempermalukan saya, maafkan saya sekali lagi. Mengatakan itu, Meina merangkak di kakinya, memiringkan pantatnya yang bulat, sedikit gemetar, dan tidak berani melihat ke atas. Kenzi mengabaikannya dan tidak mengatakan apa-apa. Jalang seperti ini, jika dia tidak memberi pelajaran hari ini, pasti akan ada waktu lain. Rajupala memandang Meina, dan meskipun dia enggan untuk menyerang, dia hanya bisa dengan tegas berkata. Brother Kenzi, jangan khawatir, saya mengerti apa yang Anda maksud, saya tahu apa yang harus dilakukan. Meskipun dia menghargai Meina, seorang wanita cantik dan gadis menawan, tapi dia tahu betul bahwa Meina telah sangat menyakiti Kenzi, dan Kenzi tidak akan puas jika dia tidak mengurus Meina. Rajupala berbalik dan dengan perintah, beberapa gadis dari adegan malam bergegas dengan ganas, meraih Meina,
dan menamparnya beberapa kali, membuatnya menangis, dan kemudian dengan paksa mengisinya dengan sebotol bahan campuran anggur merah. Segera, Meina linglung dan pusing. Dia bergoyang, cekikikan sebentar, merobek gaunnya untuk sementara waktu, seperti wanita gila penuh keburukan. Kenzi sedikit terkejut saat mendengarnya, dia tidak menyangka Raju Pala akan menggunakan taktik seperti ini untuk menghadapi Meina. Malam itu, Meina yang sedang mabuk melakukan hal paling absurd dalam hidupnya, dan dipermalukan oleh beberapa gadis Night Scene selama 1 malam. Dan semua tindakan absurd ini dibuat menjadi video oleh gadis malam itu dan dikirim ke Kenzi. Jika video itu diposting online, Meina bisa menjadi populer dalam semalam. Dengan video eksplosif ini, berarti ia telah memegang kendali atas Meina. Di masa depan, bahkan jika Meina memiliki keberanian, dia tidak akan berani memiliki sedikit pun ide balas dendam terhadap Kenzi. Setelah itu, dia seperti pelayan Kenzi, dia akan melakukan apapun yang dia minta, dan dia benar-benar patuh.